Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini saya akan berbagi dengan teman-teman bagaimana saya membuat roti sobek dari buah naga seperti ini. Rasanya enak banget, legit banget, dan warnanya sangat cantik banget. Dan ini tanpa telur ya. Yuk langsung aja kita ke bahan-bahan untuk membuatnya. Nah, untuk membuat roti sobek buah naga, kita butuh bahan-bahan seperti ini. Di sini saya sudah ada 280 gram tepung terigu protein tinggi, 1 sendok teh yeast atau ragi instan, 30 gram gula pasir, dan di sini ada 1 sendok makan susu bubuk full cream, ya. Nah, kali ini kita akan bikin tanpa telur. Di sini juga saya sudah sediakan 25 gram butter dan setengah sendok teh garam. Juga tentu saja kita ada sari buah naga asli. Ini dari satu buah naga yang kecil. Ya, kita ambil 170 ml ya. Oke. Nah, caranya gampang banget. Ini untuk adonan yang keringnya kita masukin dulu ke mixer. Nah, kita masukkan juga si buah naganya. Nah, ini kita masukkan buah naganya. Jadi buah naga ini sebagai pengganti airnya juga ya. Makanya kita harus kasih sedikit susu bubuk supaya enak juga rotinya. Seperti ini. Sampai adonannya menyatu ya. Nah, ini kan seperti ini teman-teman. Ini belum terlalu cukup airnya kalau dilihat ya. Tuh, kondisinya masih belum menyatu banget. Ini kita kocok dulu agak lama, baru kita pastikan dia kurang air atau enggak ya. Kadang-kadang masih belum teraduk banget ya, jangan langsung dikasih air. Oke. Kita kasih sedikit tambahan air aja. Lebih kurang 10 ml dulu ya teman-teman, nggak boleh banyak-banyak karena takutnya over water ya. Biasanya dia itu bisa kurang, bisa kelebihan juga ya. Jadi kita harus sesuaikan dengan kondisi tepungnya. Nah, ini seperti ini nih, udah pas nih. Tuh ya, tinggal kita tunggu dia adonannya menyatu semua, baru kita masukkan butter. Nah, jadi seperti ini adonannya udah nyatu banget. Waktunya kita kasih si butter sama si garamnya ya. Setelah 10 menit, nah ini kita lihat ya. Tuh adonannya udah lentur banget. Tuh teman-teman, udah lentur banget tuh. Nah ya, udah nerawang banget. Ini waktunya kita proofing ya. Nah, ini saya sudah siapkan baskom. Saya olesi dengan minyak ya. Lalu kita keluarkan si adonan dari rotinya. Nah, adonannya jadi seperti ini ya. Kita nggak perlu kasih tepung lagi karena dia udah nggak lengket. Terus tangan kita kan udah bekas minyak goreng tadi, itu bikin adonannya juga jadi nggak lengket ya. Nah, ini kita ulen sedikit seperti ini, kita bentuk jadi bulat-bulat gini. Nah, ini udah cakep banget adonannya. Dan ini langsung aja kita masukin ke baskom kayak gini ya. Nah, kita tekan-tekan dikit. Nah, biarin minyaknya itu teroles juga dengan adonannya, nggak apa-apa, jadinya lebih moist juga. Seperti ini. Nah, ini kita akan proofing selama lebih kurang 1,5 jam. Nah, teman-teman, ini sudah ngembang 2 kali gedenya daripada ukuran tadi ya. Ini udah siap kita olah lagi, kita bentuk. Ini saya akan kempeskan dulu ya. Nah, seperti ini, dikempeskan dulu. Nah, ini kita taruh di sini. Olesi sedikit dengan tepung terigu boleh, bidang ulen kita ulen sedikit aja, kempeskan. Tidak boleh ada udara sama sekali di dalamnya ya. Nah, seperti ini. Nah, saya bagi 9 aja biar cepet. Jadi ini satu roti
sekitar 57 gram ya. Saya bagi-bagi dulu. Nah, ini sudah kita bagi-bagi. Sekarang kita giniin ya, kita bulet-buletin ya teman-teman. Nah, kita bulet-buletin kayak gini. Nah, setelah kita bulet-buletin, langsung aja kita masukin ke loyangnya. Ini adalah loyang 20 x 20 ya. Nah, kita pasin aja ke dalam loyangnya. Apa itu? Dak. Untuk pintu itu mah. Dak. Enggak belang-belentong ya. Nah. Oke. Nah, seperti ini kita akan biarkan 45 menit lagi sampai dia proofing yang kedua, baru kita akan oles ya. Oke? Dan ini sudah 45 menit, jadinya seperti ini, udah ngembang banget. Nah, kali ini saya akan oles roti sobek buah naganya dengan susu evaporate aja. Lalu saya akan tabur dengan breadcrumbs atau tepung roti ya. Kalian bisa tabur dengan apa aja sesuai dengan selera kalian ya. Nah, ini saya oles dulu ya teman-teman, karena ini rotinya lembut sekali, jadi kita harus super pelan banget ya supaya dia enggak kempes. Jadinya ini pelan-pelan aja diolesnya kayak gini. Warnanya cantik banget ya teman-teman, kayak dikasih pink banget tepung roti biar cantik. Kalau kalian mau tabur dengan biji-wijian juga boleh, atau kalian mau tabur dengan keju atau coklat juga boleh, sesuaikan selera kalian aja ya. Nah, seperti ini kita panggang ya. Nah, ini saya panggang ya, saya masukkan ke dalam oven lalu saya panggang. Nah, saya panggang di suhu 180 derajat selama lebih kurang 20-30 menit, api bawah dulu. Nanti kita tinggal lihat kondisinya. Kalau mau dimerahin bagian atasnya bisa dikasih api atas sebentar. Nah, setelah 25 menit nih jadinya seperti ini. Tuh ya, ini atasnya sudah agak merah, bawahnya tentu saja udah mateng ya. Nah, ini nanti akan saya dinginkan dulu ya. Nanti akan saya kasih lihat teman-teman setelah dia dingin ya, tekstur rotinya. Teman-teman penasaran kan dalamnya roti ini kayak apa lemnya ya? Ini kayak gini. Nah, seperti ini tuh, lihat tuh. Nah, tuh dia lembut banget teman-teman. Tuh, lembut banget. Nah, tuh lembut banget ya. Nah, kalian juga harus coba buat. Ini lembut banget permukaannya. Tuh dia udah lentur banget. Dalamnya kayak gimana? Saya akan buka kasih teman-teman lihat ya. Saya isi. Dia tuh enak banget. Tuh lihat tuh. Dia lembut banget dalamnya, empuk banget. Nah ya, kalian harus coba. Oke? Nah, ini dia roti sobek buah naga tanpa telur dari hasil dapur saya. Semoga resep ini bisa jadi inspirasi buat keluarga kalian juga ya. Kalian harus coba yang sehat, yang bergizi untuk keluarga. Sampai jumpa di resep berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Dadah!